Halo sobat nih mewah, waduh, yang bingung katanya udah mentok kok masih ada, waduh, ya jangankan kalian yang bingung cuy, gue juga bingung cuy, karena ya biasa dari web yang biasa gue baca, ini si jawaban lagi, si Feng Hao udah mentok cuy, karena dari yang gue baca di web yang biasa gue baca ada di chapter 489, tapi ada salah satu subscriber yang komen, bang udah sampai 500an loh bang, nggak 400 lah. Pas gue cari-cari, ternyata bener cuy. Waduh. Maka dari itulah gue putuskan untuk lanjutkan lagi si Feng Hao-nya. Karena gue juga bingung, masih bingung mau lanjutin apa. Jadi ya udahlah, kita gaskan lagi dah Feng Hao-nya. Dan terima kasih udah kasih cross check ulang. Keren banget sih kalian. Keren banget, sumpah. Waduh. Yuk kita gaskan lagi dah Feng Hao-nya. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng Hao yang saat ini dia sedang menghadapi hukuman surgawi yang memang benar-benar sangat gila dan juga mengerikan. Di sini Feng Hao dia pun sadar kalau dirinya tidak dapat mengeluarkan semua potensi terbaiknya untuk melawan. Karena saat ini Feng Hao dia ada di tengah-tengah orang-orang kuat. Akan ada banyak orang kuat di sekitaran tempat ini dan aku tidak bisa menggunakan segel nagaku. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia memutuskan untuk pergi dari tempat ini. Maka dari itu, di sini Feng Hao dia pun berjalan menuju Yunzu dan berujar, Yunzu, apakah kau memiliki cara untuk membawaku pergi ke tempat lainnya lagi? Tanya dari Feng Hao. Ya, hal itu pun disanggupi oleh Yunzu. Maka dari itulah di sini Yunzu dia pun membawa Feng Hao pergi bersama dengan dirinya. Melihat Feng Hao yang pergi tentunya membuat para ciwi-ciwinya mereka pun bertanya kemana Feng Hao pergi. Namun di sini Master Hao dia mengatakan untuk tidak perlu risau karena Feng Hao dia saat ini pasti dia hanya pergi untuk mencari tempat lainnya lagi untuk dapat menyelesaikan hukuman surgawinya. Namun di sela-sela itu juga ada seseorang yang datang dan juga memanggil. Dan orang yang memanggil itu adalah seorang pria tua bertanduk yang membuat senior Gu dia pun langsung datang menyambut pria tua itu dan langsung berlutut, salam tetua. Dan dia juga meminta maaf kepada orang tua itu tentang kondisinya saat ini. Tapi di sini orang tua itu dia mewajarkannya dan tidak mempermasalahkannya karena dia tahu apa yang telah terjadi di tempat ini. Namun melihat ada seseorang tetua dari klan Guyuan, di sini Master Hao dia pun datang dan langsung menyapanya. Yang membuat orang tua itu tentunya dia juga menyambut kembali salam dari Master Hao. Dan dia juga berujar, kalau kali ini suku Guyuan telah berhutang budi. Di sini orang tua itu dia juga kesal dengan klan Wu dan bersumpah cepat atau lambat dia akan membalaskan dendam ini dengan klan Wu. Dan setelah orang-orang dari klan Guyuan pergi, di sini mereka pun akan kembali juga. Ayo kita kembali ke Akademi Sengtian, sambut dari Master Hao. Tapi di sini para ciwi-ciwinya Feng Hao tentunya mereka menolak dong. Bagaimana bisa mereka meninggalkan Feng Hao begitu saja? Tapi di sini Master Hao dia berujar untuk tenang saja dan jangan khawatir. Karena saat ini Feng Hao dia tidak ada di tempat ini. Dan dia pasti ada di dalam suatu tempat dan sedang mencoba menyelesaikan hukuman surgawi miliknya. Dan setelah dia menyelesaikannya, Feng Hao pasti dia akan segera kembali ke Akademi Sengtian. Jadi ya lebih baik kita menunggunya di tempat itu, ucap dari Master Hao. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Feng Hao dia pun terbaring di suatu tempat antah berantah. Dan ketika Feng Hao dia kini membuka matanya, dia pun berbaring di sebelah dari Yunzu. Dan itu membuat Feng Hao dia bertanya, waduh, Yunzu, ada di mana kita? Apakah kita ada di inti dari makam kuno itu? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Yunzu. Namun setelah mereka pindah ke tempat ini, di sini petir hukuman surgawi akhirnya datang kembali, datang menghampiri, bahkan langsung saja langsung main hajar aja yang membuat Feng Hao kini dia dapat mengeluarkan harta pusaka miliknya, yaitu segel naga emas miliknya, dan memanggil naga emas hitam dari dalamnya yang akan mencoba menahan dan juga menekan sedikit kekuatan dari petir surgawi itu. Dan sisanya tentunya akan diserap oleh Feng Hao. Di sini Feng Hao juga menyadari satu hal. Ketika dia ada di dalam area makam kuno, maka semua kekuatan yang dia miliki akan ditekan mencapai ranah Martial Emperor. Begitu juga dengan intensitas petir surgawi yang membuat Feng Hao dia pun yakin kalau dirinya kali ini dapat menyelesaikan hukuman surgawi itu. Dan untuk memulai menyelesaikan ini semua, di sini Feng Hao dia pun berujar kepada Yunzu untuk mundur sedikit. Yunzu, mundurlah sedikit. Aku takut kalau kau akan terkena sedikit efek dari hukuman surgawi ini. Jadi mundurlah kau sedikit.
Karena memang saat ini Feng Hao dia akan menghadapinya. Wah, petir surgawi yang terlihat kini seperti seekor naga, seekor dragon thunderstorm yang akan mengerikan, yang akan diadu dengan Feng Hao oleh naga emas hitam miliknya. Puyah. Seperti yang diharapkan dari segel naga, dia dapat menekan dan juga memperlambat sedikit laju dari naga penghancur itu. Maka dari itulah untuk dapat menghentikan naga penghancur petir surgawi itu, Feng Hao dia harus menggunakan naga emas miliknya untuk dapat memperlambat laju dan juga kekuatan dari naga gila itu. Ini belum cukup, aku harus terus menekannya karena memang Dragon Thunder itu terlalu mengerikan. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia juga akan menekan Dragon Thunder itu dengan tangan surgawi miliknya pula. Terjadilah benturan energi yang cukup kuat. Tapi walaupun tekanan itu sangat kuat, ternyata serangan tekanan yang diberikan oleh Feng Hao belum cukup bagi Feng Hao untuk dapat menahan tekanan gila dari petir surgawi Thunder Dragon itu. Karena memang Dragon Thunder itu terlalu mengerikan yang membuat Yunzu dia pun panik karena dia tahu itu terlalu berbahaya untuk Feng Hao. Namun untuk Feng Hao dia pun tahu walaupun Dragon Thunder itu sangat kuat, tapi tekanannya telah jauh lebih lemah karena berhasil ditekan oleh naga hitam dan juga teknik tangan surgawi yang kini membuat Feng Hao dia pun yakin, dia tahu kalau Dragon Thunder itu tidaklah terlalu mengerikan seperti sebelumnya, yang akan membuat Feng Hao kini dia dengan sangat percaya diri dapat menghadapinya langsung dari depan. Feng Hao dia pun terdorong dengan sangat keras ke belakang, tapi untuk Dragon Thunder itu juga telah menghilang. Akhirnya tahap pertama dari hukuman surgawi ini telah berakhir. Dan sepertinya aku sudah jauh lebih kuat lagi. Namun setelah tahap pertama berakhir, tiba-tiba saja kini langit yang awalnya gelap kini mulai berubah menjadi menguning dan juga berubah menjadi warna emas. Dan dari atas sana juga kini muncul sebuah tulisan-tulisan arai kuno yang aneh yang entah muncul dari mana. Dan dari atas sana pula kini muncul seorang pria berjubah hitam dengan mengenakan sebuah topeng yang menutupi wajahnya, yang membuat Feng Hao dia bertanya, "Hei, siapa dia?" Karena memang aura dari orang tua itu terlihat sangat mengerikan, bahkan sangat amat mengerikan. Namun di sini Feng Hao dia pun tahu aura yang dilepaskan oleh orang tua itu mencoba menekan dirinya dengan menggunakan teknik auranya pula. Dan itu membuat Feng Hao dia mencoba untuk dapat melawan dengan formasi miliknya. Tapi begitu tekanan itu diberikan, ternyata Feng Hao dia tertekan sampai batas maksimal. Apakah kau berpikir akan membuatku menyerah? Tidak, Aku tidak akan menyerah, ucap dari Feng Hao. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia dengan sekuat tenaga dia mencoba untuk dapat melawan, yang membuat orang tua itu dia berujar, "Kau ingin melawan? Tidak. Bersiaplah kau untuk kehancuran totalmu." Maka dari itulah di sini orang tua itu dia kini melepaskan sebuah tekanan yang sangat mengerikan, tekanan yang dapat membuat Feng Hao sampai terdorong, dan itu membuat Yunzu yang melihatnya dia pun tahu kalau ini sangat berbahaya. Maka dari itulah di sini Yunzu dia pun pasang badan dan langsung melepaskan sebuah tekanan pula yang sangat kuat untuk dapat mencoba melindungi Feng Hao, dan itu membuat Feng Hao dia pun pingsan. Feng Hao pun pingsan di tengah-tengah itu semua. Dan kini 17 hari kemudian, Feng Hao dia pun bangun. Dan ketika dia membuka matanya, Feng Hao dia ada di sebuah ruangan aneh. Dan dia juga meminta segelas air. Namun ketika mendengar suara Feng Hao meminta segelas air, kini datanglah seorang gadis kecil yang datang menghampiri Feng Hao dan berujar, "Apakah kau telah bangun, Tuan?" Apa? Ketika Feng Hao mendengar suara itu, dan dia membuka matanya, Feng Hao dia bertanya, "Hei, aku ada di mana?" Tuan, tunggu, jangan bergerak dulu," ucap gadis cantik itu. Tapi di sini Feng Hao dia juga merasakan rasa sakit yang mengganggu dirinya, dan itu membuatnya bertanya, "Siapa kau dan aku ada di mana?" Selain itu juga di sini Feng Hao dia bertanya-tanya di mana Yunzu, kenapa Yunzu tidak ada. Tapi di sini untuk gadis cantik kecil itu dia berujar kalau 17 hari yang lalu Feng Hao dia ditemukan oleh orang tuanya sedang berbaring dan tidak sadarkan diri. Mendengar hal itu jelas membuat Feng Hao terkejut. 17 hari? Tapi di sini untuk gadis ini dia juga cukup terkejut ketika dia melihat kondisi Feng Hao yang telah pulih dengan sempurna. Lukamu telah pulih sempurna? Tapi ketika mereka sedang berbicara, ada seseorang yang sedang memanggil gadis itu dari luar. "Rong, keluarlah, ayah."
"Iya, itu ayahku, tunggu sebentar," ucap dari gadis itu. Dan ketika gadis itu dia menemui ayahnya, di sini Feng Hao dia pun meminum air yang dibawa oleh gadis kecil itu. Namun di sisi luar ternyata gadis itu dia terlihat bersedih ketika dia melihat saudaranya atau ya saudara pamannya, saudara bapaknya sedang terluka. Dan itu membuatnya bertanya, "Papa, apa yang terjadi dengan paman?" Tidak apa, jangan takut Rong," ujar dari orang tua itu. Tapi di sini seorang rekannya pula dia mengatakan kalau saudaranya telah terluka cukup parah. Dan itu membuat Feng Hao kini dia pun keluar dan dia bertanya, "Hei, apakah tuan yang telah menyelamatkanku?" ucap dari Feng Hao. Dan untuk orang tua itu ketika dia melihat Feng Hao telah bangun, dia juga cukup terkejut. Dia telah bangun. Bahkan di sini dia juga cukup terkejut karena dia tahu luka yang diderita oleh Feng Hao jauh lebih serius dibandingkan oleh saudara-saudaranya itu. Tapi kenapa Feng Hao dapat pulih dengan cukup cepat? Sedangkan untuk Feng Hao sendiri dia tidak peduli dengan itu semua. Karena ketika dia melihat orang-orang yang ada di depannya, dia pun tahu kalau orang yang ada di depannya ini udah cedera cukup parah. Tapi ketika Feng Hao dia mencoba mendekatinya, di sini salah seorang pria lainnya dia mencoba untuk menghentikannya. "Hei, apa yang kau rencanakan?" "Tidak, tenang saja, tidak perlu khawatir. Saat ini masih ada harapan bagi mereka untuk dapat selamat. Tapi jika kau menundaku, maka mereka benar-benar akan binasa," ucap dari Feng Hao. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia melakukan tugasnya sebagai seorang alkemis dan dengan menggunakan teknik alkemis miliknya di sini Feng Hao ya jelas dia dapat membantu mereka pulih kembali. Sedangkan untuk mereka berdua ya mereka pun cukup terkejut ketika mereka melihat Feng Hao dapat melakukannya. Dia adalah seorang alkemis tingkat tinggi. Dan kini beberapa jam kemudian, ya tentu saja orang-orang itu mereka bersembah sujud kepada Feng Hao yang telah menyelamatkan mereka. Tenanglah, tubuh kalian masih perlu istirahat dan kembalilah beristirahat dulu, ucap dari Feng Hao. Namun di sini untuk orang tua ini yang telah dibantu oleh Feng Hao, saudara-saudaranya itu membuatnya berujar, "Tuan, terima kasih. Karena jika bukan bantuan dari Anda, saudara-saudaraku, aku tidak yakin kalau mereka dapat selamat. Terima kasih Tuan," ucap dari orang tua itu. Iya, tenang, tidak masalah. Lagi pula ini hanyalah bantuan kecil, jadi tidak perlu khawatir, ucap dari Feng Hao. Tapi di sini Feng Hao yang melihat orang tua itu, dia pun sadar kalau orang tua itu juga dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan itu membuatnya berujar, Tuan, sepertinya kau juga sedikit terluka." Ya, hal itu pun dibenarkan oleh orang tua ini. Tapi ya tidak masalah kan, ini akunya seorang petani, jadi tidak masalah, ucap dari orang tua itu. Tapi di sini Feng Hao dia pun yakin kalau orang tua itu tidak cuma terluka biasa, pasti luka orang tua itu dia serius. Dan "Tuan, tenanglah, aku akan membantu dirimu." Maka dari itulah kini dalam beberapa menit Feng Hao dia melakukan tugasnya menjadi seorang alkemis. Dan itu membuat orang tua itu tiba-tiba batuk seteguk esensi keluar dari dalam mulutnya. Dan dengan itu juga tubuhnya kini menjadi lebih baik. "Master Hao, kau sangat luar biasa. Terima kasih," ucap dari orang tua itu sembari berlutut. Dan untuk Feng Hao ya tentu saja dia menerimanya dengan baik. Tapi tidak perlu terima kasih seperti itu. Lagi pula kau juga telah menyelamatkan hidupku, ucap dari Feng Hao. Tapi di sini untuk orang tua itu dia tidak melakukan apapun untuk Feng Hao, cuman membawa Feng Hao dari hutan ke rumahnya. Dan Feng Hao pulih dengan sendirinya. Waduh. Tapi di sini Feng Hao pun sadar kalau luka yang diderita oleh dua saudaranya itu bukan luka disebabkan oleh binatang buas, tapi disebabkan oleh seorang manusia. Dan itu membuat Feng Hao dia bertanya, Siapa yang begitu kejam kepada kalian? Dan orang tua ini dia mengatakan, benar, itu bukan dari binatang buas. Dan mereka sebelumnya pergi mencari herbal di area gunung. Tapi mereka berurusan dengan bertemu dengan orang dari keluarga W yang berasal dari kota ucap dari orang tua ini. Mendengar hal itu membuat Feng Hao dia berujar, kota warga W. Siapa mereka? Tanya dari Feng Hao. Ya, di sini orang tua itu dia mengatakan kalau kota Lajang ini terdiri dari dua keluarga besar yang cukup terkenal, yaitu keluarga Wei dan juga keluarga Wu. Dan mereka dikenal sebagai keluarga yang sangat kuat, bahkan mereka dapat mengendalikan kota ini dan bertindak jahat. Bahkan untuk penguasa kota saja mereka tidak dapat mengontrol keluarga dua ini. Mendengar hal itu membuat Feng Hao dia bertanya, tunggu dulu kakak Guan, ngomong-ngomong, kota ini jauhkah dari kota Fengning? Ucap dari Feng Hao. Namun di sini orang tua ini dia mengatakan kalau kota
adalah salah satu kota kecil yang berada di bawah kendali dari kota Fengling. Dan untuk kota Fengling sendiri tidak terlalu jauh dari tempat ini. Mungkin sekitar ya dalam beberapa minggu saja dapat mencapai kota Fengling. Mendengar hal itu membuat Feng Hao pun sadar kalau ia ternyata enggak jauh-jauh banget. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia berniat untuk membantu keluarga kecil ini. Tuan, kalau begitu, bisakah kau membantuku pergi ke kota? Aku ingin melihat seberapa kuat keluarga Wei itu, ucap dari Feng Hao. Mendengar hal itu membuat orang tua ini dia berujar, benarkah kau ingin pergi ke kota itu? Keluarga Wei itu terlalu berbahaya. Apakah kau yakin? Ya tenang, Senior Kuan, kau tidak perlu khawatir. Keluarga Wei tidak dapat melakukan apapun kepada diriku, ucap dari Feng Hao. Maka dari itulah keesokan harinya Feng Hao dan juga orang tua itu mereka pun pergi ke kota. Dan di dalam perjalanannya, Pak tua itu dia mengatakan kalau kota dikuasai oleh dua keluarga besar, yaitu keluarga Wei dan juga keluarga Wu, dan mereka sangat-sangat tidak ramah dan mereka juga jahat. Di sini Pak tua itu dia mengatakan kalau keluarga Wei memang tidak sekuat itu, tapi mereka memiliki beberapa pendukung yang cukup kuat. Dan untuk keluarga Wu, ya mereka memang cukup untuk dapat melindungi keluarga mereka sendiri. Mendengar hal itu membuat Feng Hao dia bertanya, senior, walaupun kau tinggal di gunung, tapi sepertinya kau cukup mengenal keluarga itu dengan cukup baik. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh orang tua itu. Dia mengatakan kalau dulunya dia adalah pengawal dari keluarga Wu. Namun, di dalam suatu kesempatan terjadilah sebuah peristiwa yang membuat dia harus berpisah dengan keluarga Wu. Karena memang dulu terjadi sebuah peristiwa di mana dia sebagai seorang penjaga, dia jatuh cinta dengan seorang nona muda dari keluarga Wu. Dan mereka berdua saling jatuh cinta. Dan tapi sayangnya mereka karena tidak direstui membuat mereka memutuskan untuk kawin lah. Dan mereka akhirnya memiliki seorang anak yang cukup cantik, yaitu si Rao Rao, ya gitulah. Dan mereka yang awalnya hidup bahagia kini harus kembali kacau ketika keluarga Wu mereka datang mencoba menarik kembali nona mudanya dan mereka akan terpisah. Ya, pada akhirnya mereka terpisah. Dan itu benar-benar membuatku kesal karena aku tidak tahu kini nasib dari Wuling bagaimana. Apakah dia masih hidup atau bagaimana? Ucap dari orang tua ini yang kesal. Mendengar kisah tragis itu membuat Feng Hao dia tidak percaya kalau ternyata orang tua ini memiliki kisah yang cukup ya maafkan aku Senior Feng, Tuan Feng, maafkan aku, ucap dari orang tua itu yang curhat. Tapi untuk Feng Hao, ya tenang, tidak perlu khawatir saudara Kuan, aku akan membantu dirimu. Dan selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye.